Benar tidak punya pacar? Kapan menikah? Lalu, kapan punya anak? Mau berapa? Direktur Saputra, pertanyaan Anda ini ada hubungannya dengan lamaran kerja hari ini? Tentu ada. Sudah menikah dan punya anak bagi perusahaan. Bisa mengurangi banyak masalah. Paham? Menurut saya, rancangan Nona Pratiwi bagus. Menurutmu apa? Pekerjaan kalian berdua bermasalah besar. Kerja di sini tak berdandan, rambut acak-acakan. Perhatikan citra perusahaan. Kamu ketawa? Ketawa apa? Setiap acara perusahaan kamu selalu izin. Bukan perempuan butuh pernikahan, tapi pernikahan butuh perempuan. Seperti bunga tak butuh toko bunga, tapi toko bunga butuh bunga. Saya Ayu Pratiwi. Ini perusahaan pertama saya wawancara. Saya kira bisa langsung diterima. Ayo. Tolong cetak 1 untuk divisi pemasaran. Makasih. Nanti saya traktir jajan sore. Baik, Kak Maya. Tak disangka, saya malah diterima. Pengangkatan kelopak mata memperlihatkan lebih banyak tepi atas iris. Sepertinya dia mengalami hal yang tak terduga. Ryan Saputra. Ini bukan rancangan yang saya ajukan saat wawancara? Sudut bibirnya menahan kebahagiaan, tapi matanya melirik ke sana-sini. Masih goyang-goyangkan kaki untuk sembunyikan rasa gelisah. Ini tidak seperti sedang bekerja. Aku merasa mengalami pelecehan seksual. Pulang? Kamu mau apa? Cicipin kenapa? Ini barang bagus loh. Harus dibagi kan? Betul kan? Cantik. Sendirian, malam-malam pulang sendirian tidak aman. Biarkan kakak-kakak jadi pacarmu. Jangan mendekat, melindungimu. Berhenti. Malam-malam begini, berdua nakali satu cewek. Asyik ya? Cara lama. Pahlawan menyelamatkan si cantik. Kami berdua pacarnya. Sedang mesra-mesraan di sini. Urusanmu apa? Lihat apa? Gue gebukin lo, percaya nggak? Ini salahku. Ini semua salahku. Jangan mendekat. Dia merabaku seperti ini. Dia menyuruhku pakai baju ini saat menemani klien. Sebenarnya aku menolak. Tapi aku malah bilang terima kasih. Mereka malah menyebutnya budaya perusahaan. Setiap hari aku terus bertanya pada diri sendiri, aku sedang melakukan apa? Aku lelah. Turun dulu. Dengar kata. Turun. Sinta. Ganti pakai baju ini. Malam ini, ikut aku temui klien. Masih lihat? Gue gebukin lo. Polisi! Mana? Nggak ada. Kamu bohongin aku ya. Kamu baik-baik saja? Kamu ini lucu juga ya. Tadi mau ditampar saja. Sekarang pura-pura dingin cuekin orang. Hei, Maaf. Tadi melamun. Terima kasih. aku yang harus berterima kasih. Aku pergi dulu.
Pacarnya? Plagiat itu perundungan di tempat kerja. Pasti suatu hari nanti ku lempar konsep curianku ke mukanya. Sial, kupikir cuma aku yang alami hal begini. Mau nyontek terus, mau nyontek terus. Halo semuanya. Ini kapal malam yang tak pernah tidur. Aku Arga. Sambungan telepon malam ini sekarang dimulai. Arga, kamu tahu nggak? Aku senang banget hari ini jadi pahlawan menyelamatkan si tampan. Urusan plagiat kemarin nggak sampai segitunya. Ini namanya apa? Ketidakpekaan bukan tiket gratis pelecehan seksual. Diamnya perempuan juga bukan berarti setuju. Terima kasih atas telepon para pendengar. Kapal malam yang tak pernah tidur. Siap jadi pelabuhanmu. Aku Arga. Kita sampai jumpa lagi. Ketidakpekaan bukan tiket gratis pelecehan seksual. Diamnya perempuan juga bukan berarti setuju. Kamu main-main denganku ya? Benarkah itu kamu? Ayu Pratiwi. Bu? Kenapa sih? Cuma mau kupas apel buat makan. Bikin kaget. Bu? Tetangga naruh sampah di area umum lagi. Masalah kecil. Cuma hal kecil. Masih hal kecil lagi? Sampah di lorong bisa undang serangga. Nanti ganggu warga lain gimana? Ayu Pratiwi. Kita tetangga semua. Sering ketemu, malu kalau ribut. Tahan saja. Bu, apa semua harus ditahan? Barang di depan pintu itu ayah yang buang, kan? Ayahmu. Bicara soal itu. Ruang kerja terlalu sempit. Mau ganti beberapa perabot. Dia ganti perabot, lalu buang karya desainmu? Bu, dari kecil ibu ajariku wanita harus sabar. Tapi kesabaran ibu dapat apa? Tenang, tenang. Keputusan Anda adalah arahan saya. Mau bakar aku? Maaf. Ini jam berapa? Makanan belum siap? Ada urusan di kantor hari ini. Jadi pulang agak terlambat. Setiap hari ngapain saja? Ini apa? Aku sibuk seharian. Cuma ini yang disiapkan? Apa ini? Maaf. Hari ini aku benar-benar sibuk. Ayah, lihat. Ini gambar mama. Cantik tidak? Cantik. Ayo, taruh di sana. Duduk makan. Baik. Halo? Naskah desain? Naskah desain. Lembur sedikit bisa selesaikan final? Apa? Kantor, kasih kuota belajar ke luar negeri padaku? Benarkah? Hebat! Aku pasti tak mengecewakan kantor. Ayah, mama mau ke luar negeri. Perempuan yang paling penting. Urus suami dan anak di rumah. Peduli keluarga. Urusan cari uang. Biar pria yang tanggung. Pak Lestari, sebenarnya kerja kami tak berat. Dan perusahaan kirim untuk belajar. Biayanya ditanggung perusahaan. Kami tak perlu bayar. Dan setelah pulang, tak hanya naik jabatan. Gaji bisa naik 2 kali lipat. Perempuan, rambut panjang, wawasan pendek. Hal baik begini, mana mungkin jatuh ke kamu? Pasti ada niat lain.
Apalagi, kerjamu cuma gambar dari pagi sampai malam. Meski gaji naik 2 kali lipat. Bisa dapat berapa? Dan sekarang masa naik karirku. Kamu berhenti kerja saja? Sayang, kamu tenang, aku janji. Kerja dan keluarga tak akan kusingkirkan. Boleh, kumohon izinkan aku pergi. Boleh. Sudah dibilang jangan kerja, ya jangan. Bu, Saya dokter yang dulu tangani ibumu. Desomatisasi karena depresi. depresi. Hanya obat tak selesaikan akar masalah. Saya sarankan cari dokter jiwa. Oh ya, jangan sampai hentikan terapi. Tapi dulu saya tanya lewat telepon. Ayahmu bilang sudah membaik. Terima kasih, dokter. Senang sekali Anda datang sendiri ke kantor. Kerjasamanya menyenangkan. Ada apapun silakan sampaikan. Saya pasti. Kenapa hentikan pengobatan ibuku? Pak Santoso, maaf. Ini urusan keluarga. Nanti saya laporkan. Dah. Ayo Pratiwi, kau ngapain? Ini kantor! Ibuku depresi. Depresi. Depresi itu penyakit? Kurasa itu bukan penyakit. Kurasa ibumu. Dia cuma pura-pura. Pura-pura. Ya, memang pura-pura. Bertahun-tahun aku suruh dia ngapain? Jadi ibu rumah tangga. Tiap hari santai di rumah. Aku yang cari nafkah. Dia malah sakit. Kalau bukan pura-pura, apalagi? Kalau memang tidak bisa, cari kerja saja. Dulu yang suruh dia berhenti kerja kan kau. Sekarang yang suruh kerja juga kau. Dia cuma suka desain. Suka melukis. Demi keluarga dia tinggalkan mimpinya. Tapi kau perlakukan dia semaumu. Bahkan remehkan dirinya. Ayah, kau anggap dia istri? Pernah kau perhatikan dia? Ayo Pratiwi, diam. Aku ayahmu. Tak perlu kau ajariku. Cuma takut ibuku lebih hebat kan? Perasaan sensitifmu itu. Ayu Pratiwi, akhir-akhir ini kamu ada masalah ya? Tidak ada. Ayu Pratiwi. Ini dokumen yang kamu cetak untukku? Kemampuan kerjamu payah, ngapain masih kerja? Lihat sendiri, bolak-baliknya saja bisa salah cetak. Kalau memang tidak mampu, cari saja suami yang bisa menghidupimu. Jadilah ibu rumah tangga penuh waktu di rumah. Maaf. Ayu Pratiwi berniat baik membantumu. Ini bukan tugas wajibnya. Perusahaan punya aturan tak tertulis, karyawan baru bantu yang lama. Bukan kamu yang mencetak, urusanmu apa? Terlalu menderita di rumah, jadi cari pelampiasan di kantor. Ini makan permen biar manis. Cepat pergi cetak ulang. Hati-hati kalau terlambat, bonusmu dipotong. Kalau kamu tidak mau cerita padaku, coba temui yang baru datang di perusahaan ini, dokter jiwa tampan itu. Ceritakan isi hatimu yang remaja itu. Jangan bercanda. Lama tidak berjumpa. Nona Ayu Pratiwi. Saya konselor psikologi yang dipekerjakan perusahaan Cakrajaya. Arga Wijaya. Subjek dalam lukisan ini berdiri di sudut. Proporsi tubuhnya jauh lebih kecil daripada pemandangan di sekitarnya. Bahkan agak buram. Perasaan menyusutkan diri ini menunjukkan bahwa Nona Pratiwi dalam kehidupan nyata ingin bersembunyi, menghindari perhatian. Latar belakangnya diwarnai dengan banyak abu-abu dan putih. Tapi di posisi jantung tokohnya ada sepetak warna merah tajam. Seperti api yang ditekan. Mungkin amarah dan kekecewaan yang terpendam lama masih bergolak dalam hati. Bagian batangnya berulang kali diubah karena khawatir tak sempurna. Sedangkan mahkotanya kosong. Ini lebih seperti perlindungan diri. Menghindari orang lain tahu pikiranmu yang sesungguhnya. Garis emas tipis merambat diam-diam dari kakinya. Meski tertutup abu-abu, ini. Mungkin inilah keyakinan dalam alam bawah sadarmu, bahwa masih ada harapan. Kita bisa coba bersama untuk membuat jalan ini lebih jelas. Kita bisa coba bersama untuk membuat jalan ini lebih jelas.
Jangan lanjutkan. Apa dokter jiwa? Boleh sembarangan menduga orang? Aku hanya ingin membantumu. Aku tidak bermasalah. Aku tak perlu bantuan. Yang mengintip privasi atas nama membantuku. Ini semua salahku. Sinta, Tuli di telinga kirimu disebabkan faktor psikologis. Kehilangan pendengaran. Kondisi ini biasanya terkait tekanan psikologis atau trauma mendalam. Tapi secara fisiologis, sistem pendengaranmu normal. Kak Maya cantik banget meski tanpa makeup. Gambar apa? Aku nggak gambar apa-apa. Rapat. Proposal iklan kali ini oleh Maya Lestari dan Ayu Pratiwi akan dipresentasikan ke klien. Idenya cukup bagus, tapi kurang daya tarik sensual. Kita harus menampilkan keindahan lekuk tubuh secara jelas di slide presentasi. Biar semua mengerti, harus ada nilai estetika. Iya kan? Suka kamu buat apa? Kamu kan nggak pakai bra. Direktur Saputra benar? Harus direvisi. Kali ini, di bawah bimbinganku, Maya dan Ayu berhasil menyempurnakan proposal. Mereka yang akan mempresentasikannya. Sebagai pakaian dalam perempuan, apa fungsinya sebenarnya? Menyenangkan orang lain seperti kata direktur? Atau untuk kepuasan diri? Menurutku, bukan keduanya. Payudara adalah organ untuk menyusui. Tapi sejak zaman dulu, perempuan membelenggu dada. Kini bra modern membebaskan, mengembalikan otonomi tubuh. Jadi konsepku adalah bahagia untuk diri sendiri, kebebasan tubuh perempuan, bukan dibelenggu. Dalam perencanaan saya memposisikan merek ini sebagai pelindung wanita, berfokus pada kenyamanan pakaian dalam, lepas dari kesan memaksa dan menjilat. Dengan begitu, kami bisa memenuhi kebutuhan inti mereka. Saya yakin ini akan sangat meningkatkan daya saing merek kita. Apa-apaan ini? Ada apa? Kenapa mengubah rencana saya? Tanpa sensasi, mana bisa dapat respons viral? Benar kan? Direktur Saputra, pasar konsumen pakaian dalam selalu wanita. Tidak perlu daya tarik visual untuk pasar pria, seperti yang Bapak katakan sebelumnya. Jika kenyamanan dasar saja tidak bisa kami berikan, siapa yang mau membeli? Direktur Saputra, ini rencana yang saya inginkan. Asal Bapak puas. Sudah waktunya mengubah pandangan ketinggalan zaman Bapak. Ya. Pelan-pelan. Dah. Ayu Pratiwi, Maya Lestari, memalukan saya. Nanti kita lihat. Kak Maya memang penulis naskah senior yang handal. Kamu tidak tahu, wajah pengecut Rian Saputra tadi sangat memuaskan. Kak Maya. Dimas Kurniawan, kamu mau bikin aku kaget ya? Tahu tidak, tadi aku sedang membicarakan keburukan orang lain? Ku dengar, kamu dan Ayu Pratiwi berhasil meyakinkan pihak merek. Luar biasa. Begini, hari ini aku yang traktir. Kita pergi minum, rayakan dengan meriah. Baik. Biarkan dia nyontek. Bisa nyontek idenya, tapi nggak otaknya. Tetap Kak Maya yang jago. Bagaimana kalau kita bentuk aliansi kantor? Lawan habis-habisan? Aku yang urus pengumpulan info. Anak muda berbakat. Lihat aku ngapain? Aku ngomong aja grogi. Enggak. Urusan heroik kayak gini, harus Kak Maya yang urus. Oke. Kalau gitu Kak Maya ajak kamu berpetualang di kantor. Oke. Ayo, angkat gelas. Oke. Malam ini kita minum sampai puas. Bersulang. Kalau gitu Dimas, antar Kak Maya pulang ya. Aku duluan dulu. Dah. Hati-hati di jalan ya. Jalan pelan-pelan. Pasti aku kebanyakan minum. Kok kamu ngejar-ngejar aku? Waktu itu, maaf. Aku mau kembalikan buku catatanmu. Kok ada di kamu?
Kasih. Kamu bisa pergi. Waktu itu aku salah. Aku minta maaf sekali lagi. Aku juga ada salahnya. Aku terlalu emosional. Hati-hati. Kamu bilang, kenapa aku sukses di kantor tapi gagal cinta? Coba bilang, nggak nyangka, adik-adik ini lumayan ganteng ya. Cuman nggak tahu badannya. Gimana ya? Kak Maya, ini di jalan. Jalanan? Kalau gitu, kita pergi ke kamar. Kamu tahu aku siapa? Wajah dan tubuhmu sempurna. Pokoknya bukan si mantan suami sialan itu. Mantan sebelumnya. Itu tidak penting. Yang penting, apakah aku cantik? Cantik. Kak Maya tidak angkat telepon. Dimas Kurniawan juga tidak. Tapi mungkin tidak apa-apa. Mungkin sudah tidur. Aku cuma tong sampah yang tutup mulut. Hentikan. Dua orang mengganggu seorang perempuan di malam hari, pantas tidak? Kita bisa coba bersama. Biar jalan ini lebih jelas. Hati-hati. Ayu Pratiwi, pasti sudah lama kamu tidak pacaran. Cinta butuh keberanian. Tapi bukan membakar diri tanpa pikir, melainkan dua hati. Saling menerangi, tumbuh bersama. Jika kau ragu saat ini, orang yang tepat tak akan membuatmu kehabisan tenaga mengejar. Dia akan berdiri di sampingmu. Mengubah jalan terjal menjadi pemandangan. Tidakkah kamu merasa, Kak Maya akhir-akhir ini agak aneh? Tidak kok. Kami cuma ngobrol sebentar. Tidak melakukan apa-apa. Kamu juga aneh. Ayu Pratiwi, kamu sekarang orang paling disorot di perusahaan kita. Ini. Proyek ini hanya cocok untukmu. Terima kasih Pak Saputra. Ini sama? Gedung mangkrak? Sepertinya, Rian Saputra mulai menyerang kita. Bagaimana ini Kak Maya? Kalau begitu, apa kamu mau mengerjakan proyek ini? Siapa yang tak mau cari uang? Tapi aku tak bisa mengabaikan nuraniku sendiri. Sudah pesan. Lihat wanita itu. Latte kelapa segar, terima kasih. Maaf Nyonya, latte kelapa segar sedang kosong. Latte saja kalau begitu. Latte lagi kehabisan susu. Tapi kami sarankan Anda pesan American andalan kami. Bukan aku mau mundur. Cuma, untuk gedung mangkrak, sepertinya aku tak bisa meyakinkan diriku sendiri. Kenapa? Untuk rakyat biasa, menguras tabungan seumur hidup, untuk beli rumah pelindung. Tapi ini jelas gedung mangkrak, aku melawan nurani. Kamu tak suka Americano, kan? Ayu Pratiwi, aku tahu kamu sangat baik hati. Tapi dalam hidup, apapun yang membuatmu tak nyaman, kamu berhak menolak. Seperti kamu jelas tak suka Americano, tapi tak tahu cara menolak orang lain. Aku paham.
Silakan masuk. Cepat sekali selesainya. Aku cek kualitasnya. Ayu Pratiwi, apa maksudmu? Maaf, kok tak bisa mengerjakannya? Kamu main-main denganku? Jadi gadis tersayang, setiap hubungan yang tak nyaman bagimu, kamu selalu berhak menghentikannya. Tak kusangka, bahkan Rian Saputra pun kau lawan. Tak takut kena batunya? Memang biasa, kan? Aku perempuan pun pasti cari dukungan. Nah, Ken, seorang pemula di kantor, kok bisa dapat proyek merek besar seperti pakaian dalam? Mereka masih kekanak-kanakan, kayak anak SD disuruh ngarang dari gambar. Cuma satu foto bisa menjelekkan perempuan. Halo Arga. Kenapa di tempat kerja perempuan selalu dilihat dengan pandangan penuh prasangka? Maaf, Ayu. Aku tak menyangka ini membebanimu. Proyek ini hanya kamu yang cocok. Terima kasih Pak Saputra. Kerja yang baik. Proyek ini kuserahkan padamu. Aku tenang. Kamu salah paham, Citra. Rian menyerahkan proyek gedung mangkrak yang bukan tanggung jawabku. Dia sama sekali tak ingin aku nyaman. Dia memang tak ingin aku tenang. Maaf, Ayu. Aku tak menyangka dampaknya sebesar ini padamu. Tunggu, Citra. Ini balas dendamu pada Rian? Kak Maya. Rian dia mencuri ide iklanku. Apa? Dia juga mencuri idemu? Setelah ketahuan mencuri ideku dulu, dia tawarkan bonus 2 kali lipat. Pak Saputra. Rencana sudah disetujui pihak merek. Kalau bonusnya? Apa kamu terlibat dalam rencana ini? Bukan, namaku tak usah dicantumkan. Tapi Anda janji bonus padaku. Aku tak pernah janji begitu. Aku lagi butuh uang mendesak. Jadi aku tergoda dan setuju. Tapi aku tak sangka dia ingkar janji. Dia rupanya penjiplak ulung. Selain kalian berdua, pasti ada korban lain di kantor. Nanti kita bersatu, dia pasti hancur. Tinggal tunggu aja. Perempuan, membantu sesama perempuan. Aliansi kita. Tambah 1 anggota lagi. Dika, jangan minum. Kak Maya, kukira kakak nggak mau ngomong lagi sama aku. Masa sih? Kamu kan hebat. Kak Maya, aku suka sama kakak. Jadi pacaran yuk, boleh nggak? Dimas Kurniawan, jangan bercanda. Kamu tahu nggak soal aturan hubungan di kantor? Salah satu dari kita harus keluar. Terus kenapa kamu yakin aku nggak mau keluar demi kakak? Kakak, kapan kakak kasih aku status resmi? Ada hal yang lebih penting sekarang. Kukira Direktur Saputra hebat. Ternyata dia orang kayak gitu. Atasan yang cuma bisa jiplak ide bawahan, bisa apa? Aku juga bisa jadi direktur. Nggak tahu dia masuk kantor gimana. Jangan-jangan karena... Halo? Direktur Saputra. Aku punya banyak bukti kejahatanmu di perusahaan. Siapa ini? Panggil aku pembela keadilan. Siapa? Siapa yang masuk ke kantorku? Halo? Aku masih punya hadiah spesial yang mau kuberikan padamu. Ketua Dewan, kedatangan Anda ini, kenapa tidak beritahu saya dulu? Apa saya akan naik jabatan? Rian Saputra, saya ketua dewan atau Anda? Berani sekali.
Ketua Dewan, Anda salah paham. Memprioritaskan kenaikan jabatan pria. Karena karyawan wanita cocok menjalankan, karyawan pria cocok mengambil keputusan. Saya juga demi perkembangan perusahaan, Ketua. Siapa bilang wanita di tempat kerja hanya cocok menjalankan? Saya sudah lihat laporan terbaru perusahaan. Maya Lestari dan Ayu Pratiwi dari divisi kreatif berhasil dapatkan beberapa merek besar. Mereka tidak punya kemampuan mengambil keputusan. Rian Saputra, jangan main akal-akalan. Saya juga seorang wanita. Apakah posisi saya harus Anda yang tentukan? Ketua Dewan, tidak berani, tidak, sungguh tidak berani. Waktu itu karena masalah gedung mangkrak, Anda tolak Rian Saputra, dia tidak akan terima begitu saja. Arga. Rian Saputra begitu agresif. Apa karena saya terlihat lemah? Sebenarnya saat pertama kita bertemu, menghadapi dua pemabuk, Anda lebih berani dari gadis biasa. Hanya saja, Apa? tanpa ancaman mematikan, Anda tidak akan aktif melindungi diri. Tapi untuk hal-hal tertentu, Anda sebenarnya sangat tersinggung. Ibu saya sejak kecil bilang, wanita harus bisa menahan diri. Selama bertahun-tahun ini, aku seperti hidup tanpa arah. Kalau memang risih, beranilah mengingatnya. Ayu Pratiwi, mengalah terus-menerus tak akan menghilangkan masalah, malah membuat mereka semakin berani. Kalian lihat kan? Ini hukuman untuk yang peringkat terakhir di antara kalian. Memang tak ada pilihan. Ini aturan perusahaan. Untuk kemampuan kerja kalian, aku bayar sendiri. Mengundang Pak Hartono dari cabang untuk memberikan bimbingan. Direktur Saputra, baik sekali Anda pada kami. Pak Hartono, ini Ayu Pratiwi dari perusahaan kami. Kemampuan kerjanya sangat hebat. Kalau Bapak punya sumber daya, tolong perhatikan. Pasti memuaskan. Ayu Pratiwi, cepat sambut. Apa maksudnya? Menganggap aku remeh? Ayu Pratiwi, minumnya cuma segini. Tidak menghargai Pak Hartono? Ayu Pratiwi, minumnya cuma segini. Tidak menghargai Pak Hartono? Saya yang akan bersulang untuk Pak Hartono. Apa yang bisa Ayu Pratiwi lakukan? Saya juga bisa. Saya jamin lebih baik. Pak Hartono, saya hormat. Orang Pak Santoso bagus ya. Dika Pranoto, aku agak pusing. Bantu aku ke sana untuk muntah. Oh, baik. Rok belakangmu kotor. Pakai jaketku untuk menutupi. Terima kasih tadi. Kamu tidak berpikir aku dan Rian Saputra? Tidak. Aku bukan musuhmu. Rian Saputra dan Pak Hartono lah pesaing kita. Mereka lah pesaing kita. Betul. Mereka bukan yang harus kita jilat. Kalau kau mau pakai kecantikan atau tubuhmu untuk dapatkan sumber daya, itu salah besar. Aku salah. Kalau mau rebut, rebutlah rezeki mereka. Industri iklan sedang sulit. Pasti Pak Saputra paham kan? Pak Hartono, memang tekanan jadi pemimpin sangat besar. Perusahaan sedang ada kesulitan. Jadi, bonus tim kali ini bantu perusahaan atasi dulu. Nanti kalau ada PHK, semua rugi. Pak, bonus saya boleh tidak usah. Asal jangan pecat saya. Tenang, tenang. Ada saya di sini. Asal kita bersatu, kesulitan hanya sementara. Perusahaan tak akan sia-siakan kalian. Saya juga tak akan. Oh, benarkah, Pak Saputra? Kalau begitu, saya harus urus diri sendiri. Lupakan dulu. Ayo minum. Jangan tinggalkan Pak Hartono. Ayo. Nona Pratiwi, Pak Saputra sering puji.
kemampuan kerjamu di depan saya. Kalau begitu, bagaimana cara minumnya, Pak? Hah? Kau yang datang sendiri. Jangan salahkan saya. Aku minum berapa, kau minum berapa. Berani? Aku temani. Sudah tidak bisa. Bukannya kau bilang dia mudah diatur? Pak Hartono. Aku juga tahu, belakangan dia berubah total. Tapi tenang saja, aku sudah atur semuanya. Cewek kecil. Aku duluan ya. Dadah, dadah. Ayo naik. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silakan coba lagi nanti. Cantiknya. Apa maksudmu? Jangan takut. Aku punya banyak koneksi. Ikut aku. Dijamin dalam setahun, langsung masuk jajaran manajemen. Hah? Jangan dianggap baik malah tak tahu diri. Siapa peduli koneksimu? Menjauh dariku? Atau kuberi pelajaran? Ayu. Lekas pergi. Mau beri pelajaran bagaimana? Aku jamin. Aku pasti memperlakukanmu baik. Ayu. Nona, ampunilah aku. Aku salah. Gimana? Masih mau lanjut? Ayu. Kau. Berani-beraninya kau muncul di depanku. Kau yang bunuh Sinta. Kau tahu betapa sakitnya dia? Apa hubunganku dengan kematian Sinta? Masih berani bicara. Arga. Sinta, kenapa ponselmu mati? Asik main lelucon pemeran pengganti? Bukan begitu, Ayu. Bukan bagaimana? Dari awal kau membantuku? Karena Sinta kan? Apa hubungannya dengan Sinta? Kau merasa gagal menyelamatkan Sinta? Jadi untuk menebus penyesalanmu sendiri, kau memilih menyelamatkanku. Agar hatimu merasa lebih lega? Begitu kan, Arga? Bukan begitu. Bukan begitu. Kau baik-baik saja? Bukan begitu. Arga. Arga, kau dengar aku? Arga. Arga. Kematian Sinta bukan salahmu. Jangan terlalu menyalahkan diri. Ayu. Maksudku kalau saja. Dulu aku bisa mendeteksi sedikit keanehan. Apakah dia tidak akan mati? Itu manusia hidup. Mati begitu saja di hadapanku. Katakan betapa putus asanya Sinta waktu itu. Kau hanya psikolog, bukan dewa. Stereotip masyarakat mengharuskan psikolog sangat stabil secara emosional.
Tapi kau juga manusia biasa. Maaf tadi. Aku terlalu emosional. Aku salah paham tentang perasaanmu. Ayu, kau tidak salah paham. Aku memang menyukaimu. Telingamu. Telinga kiriku kehilangan pendengaran karena hal itu. Ini bukan salahmu. Sejak kau menarik tanganku dan berlari, hatiku yang lama mati suri, seperti berdetak kembali. Aku tak pernah menganggapmu sebagai pengganti siapapun. Ayu ya Ayu. Baik Ayu dalam catatan, maupun Ayu di dunia nyata. Setiap dirimu, itulah yang kusukai. Menerima kenyataan tak bisa selamatkan semua orang. Kali ini biar aku yang menyembuhkanmu ya. Wah, Kak Maya. Rian Saputra dapat surat anonim. Katanya kamu merusak citra perusahaan lewat media sosial. Mau memecatmu. Apa? Sungguh? Aku cuma jadi blogger di waktu luang. Bagaimana bisa memengaruhi perusahaan? Rian Saputra cuma tak suka padaku. Lalu apa dia akan menyerang aliansi tempat kerja kita? Ayu Pratiwi bagaimana ini? Tenang Citra, kamu awasi Rian Saputra. Aku dan Kak Maya yang ngatasi. Santai saja. Mama Baha, aku belum pernah ketemu influencer papan atas langsung. Kamu ngomong apa sih? Atau wanita biasanya cepat dapat follower. Cuma bagi-bagi beberapa kaleng susu, hibur anak-anak, langsung melonjak followernya. Ya, siapa suruh aku tak bisa punya anak? Bukan, maksudku tak menangke. Kak Maya Lestari yang tegas dan cepat tanggap, di internet begitu lembut. Kamu tahu apa? Itu namanya aura istri idaman. Sedikit sensasi, exposure tinggi. Memangnya kenapa? Kalian bukan dilahirkan ibu? Sekelompok pria di sini menyusahkan seorang wanita. Memangnya kenapa? Mau naik jabatan dengan menjatuhkan wanita? Kak Maya, kamu hebat banget. Aku kasih tahu ya, orang-orang di kantor itu cuma iri sama kamu. Jangan pedulikan omongan mereka. Ingat waktu Mama Baja, cuma dengan satu artikel promosi halus, langsung melesat. Banyak banget yang ngefans. Tak disangka, yang hebat itu ternyata ada di sampingku. Waktu itu, aku baru cerai dengan mantan suamiku. Awalnya, cuma mau berbagi pengalaman mengasuh anak dengan ibu-ibu baru. Tak disangka pengikutnya makin banyak. Lalu Rian Saputra mau menjatuhkanku, selalu cari-cari kesalahan. Aku ibu tunggal, harus menghidupi anak, terpaksa memaksa diri jadi konten kreator. Rian Saputra itu brengsek banget. Kak Maya, selama kamu cari untung dalam batas legal dan wajar, itu benar. Itu hal yang benar. Lupa kasih tahu, kita saling follow loh. Aku pemburu kantor. Dari dulu aku selalu baca postingan curhatanmu. Pantasan kenal kamu rasanya jadi akrab banget. Ternyata kita memang punya jodoh. Ayo. Lihat, dia sudah tidak kuat. Kita berdua lanjut minum. Ayo, bersulang. Kakak, aku harap ke depannya, kalau ada masalah apapun, aku bisa menghadapinya bersamamu. Dimas, apa kau tahu aku memanfaatkanmu? Dimas, aku memang memanfaatkanmu. Memang kenapa kalau kau manfaatkan aku? Aku justru suka kau memanfaatkanku. Kak, jangan tolak aku ya. Aku punya anak. Hubungan kita cuma main-main. Kita berdua memang tidak cocok. Aku suka kau main-main denganku. Kak, aku akan buktikan dengan tindakan.
Pergi sana. Kenapa sih? Dimas, kau mau bikin aku mati marah ya? Aku memang mencintainya. Shelfie. Pernikahan bukan mainan. Jangan sembarangan begitu. Aku tidak sembarangan. Dimas, kau harus tahu. Dia lebih tua 4 tahun darimu. Sudah pernah menikah dan punya anak. Wanita seperti itu. Main-main saja boleh. Kalau kau nikahi dia, biar apa ku bilang pada leluhur. Lebih tua 4 tahun kenapa? Lebih tua dia bisa merawat orang. Pernah menikah kenapa? Pernah menikah, dia punya pengalaman. Dan dia punya anak, itu justru bukti kesuburannya baik. Aku akan menikahinya. Memang kenapa? Apa masalahnya? Ibu tahu kau suka dia, Dimas. Tapi setelah menikah, kalau ada masalah dalam pernikahan, itu akan menyakiti hatinya lagi. Pernah kau pikirkan? Dimas. Maya, ucapanmu di media sosial membuat banyak pihak merek meragukan kemampuan kami. Citra perusahaan rusak parah. Banyak proyek kau gagalkan. Coba lihat. Mau bertanggung jawab bagaimana? Maya. Mengundurkan diri lebih terhormat. Rupanya setelah Ayu giliranku. Ini tabel jam lembur perusahaan. Ada data semua karyawan. Tahun aku hamil. Coba Bapak lihat baik-baik. Ini dari mana? Tak usah Bapak urus. Ku dengar ada pihak merek ibu dan bayi mau kerja sama. Bapak takut blogger ibu dan bayi seperti aku mencuri sorotan ya? Pak Rian bukan orang begitu, kan? Tentu pihak merek pilih. Influencer terkenal. Bapak takut ya? Tapi kemampuan Maya memang bagus. Bapak bilang aku rusak citra perusahaan? Ibu menyusui yang paling sering lembur. Itulah citra sebenarnya. Pak Kurniawan, aku suka Maya. Aku dukung anak saya. Rian Saputra makin agresif padaku dan Kak Maya. Semakin agresif. Lihat ini. Ini, Lukisan ini digambar Rian Saputra di klinik psikologi. Saat kukira dia sudah selesai, dia menambahkan bagian ini. kenapa dia tak puas dengan lukisannya? Bukan pada lukisannya, tapi pada keadaannya. Dari lukisan ini terlihat, kemarahannya dulu ditekan. Mungkin pernah didiskriminasi atau dikucilkan. Jadi sikap agresifnya sekarang dalam psikologi disebut pengalihan krisis. Korban jadi pelaku. Setelah dulu diserang, kini dia meluapkan hal yang sama. Dia tak bisa mengelola emosi ini. Jadi Rian Saputra tak berani menghadapi dirinya. Menghadapi diri sendiri. Aku paham. Bagaimana penampilanku? Cantik sekali. Halo, aku Ayu Pratiwi, perencana iklan. Ini mamaku. Aku berterima kasih pada pengorbanan mama. Dari kecil, dia ajarkan wanita harus sabar. Jadi di keluarga, dia sangat sabar. Tapi malah diremehkan. Dipaksa tinggalkan karier dan mimpinya. Aku ingin ibu lihat di sini. Selain urusan rumah tangga, nilai dirinya. Juga membantunya menemukan jati diri lagi. Ini karya lukisan ibu waktu muda. Semoga kalian suka. Tautan produk segera dibagikan? Ibu, nggak apa-apa. Ini sesi siaran langsung apa? Nggak tahu, kayaknya jual barang bekas. Lukisan itu lumayan bagus sih.
Yang ini, boneka beruang kecil yang kubuat saat hamil Ayu. Warna-warnanya, kupadukan warna cerah. Untuk menirukan dunia di mata anak. Cerahnya matahari. Lucu banget bonekanya. Aku mau pesan. Lukisan di belakang tante juga jangan pada berebut. Aku pasti beli. Tante mau kerja di perusahaanku? Ibu, karyamu habis terjual. Benarkah? Ada netizen juga mau menawari pekerjaan desain. Ibu. Bu, aku masih bisa? Tentu saja bisa. Terima kasih semuanya. Aku betul-betul bisa. Ibu. Mereka puji Ibu, Ma. Terima kasih, terima kasih. Ayo bertindak. Hancurkan dia saat perhatian tertinggi. Malam ini, kapal malam yang tak pernah tidur menghadirkan acara spesial, mengundang 100 perempuan pekerja untuk berbagi pengalaman kerja. Mari bersama tolak aturan tak tertulis. Aku kerja di perusahaan, bukan jual diri ke sini. Paling-paling berhenti kerja. Jadi saudari-saudari, dunia ini panggung besar yang amburadul. Jangan takut hadapi masalah. Berani sampaikan keinginanmu. Ada pendengar lain yang mau berbagi? Aku suka kamu. Apa? Aku tahu itu kamu, Arga Wijaya. Aku suka kamu. Ayu Pratiwi. Kak Maya, kamu mau apa? Kami sedang rapat. Biasa berulah di kantor sudah biasa. Hari ini ketua dewan ada di sini. Kamu mau apa? Para direktur, produk ibu dan bayi, diberikan ke Rian Saputra yang tak paham pasar. Apa kalian tenang? Biasa kesal karena aku suruh lembur, aku paham. Mau cepat pulang jaga anak juga aku paham. Jangan berulah di sini. Kami sedang rapat. Benar kan? Ketua Dewan, ini analisis pasar dari saat aku jadi blogger ibu dan bayi. Data dan materi ini akan kubagi gratis ke perusahaan. Selain itu, di bawah ini adalah rencana yang kubuat untuk produk ini. Silakan dilihat. Ada analisis data. Benar-benar bisa menguasai konten proposal. Proposal ini, proyek ini dikerjakan dengan baik. Ya, bagus. Sangat bagus. Saya juga seorang ibu. Sebagai seorang ibu, saya sangat memperhatikan pemilihan produk ibu dan bayi. Hari ini saya berdiri di sini, bukan atas nama karyawan perusahaan, melainkan sebagai seorang ibu. Urusan saya sudah selesai. Masih ada orang lain. Jangan coba-coba menebak. Omong kosong. Saya laporkan dengan nama asli, Direktur Rian Saputra, menjiplak ide karyawan dan memotong bonus. Ayu Pratiwi. Ini adalah penjiplakan. Ini adalah hasil kerja keras tim kami. Jika tidak puas dengan bonus saya, kamu bisa bicara denganku secara privat. Benar, bukan? Apa maksudmu berisik di sini? Bukti apa lagi penjiplakan? Memang Direktur Saputra dalam kerja tim. Paling ahli mengambil karya orang lain. Kupikir kesabaranku dapat membawa kedamaian sesaat. Mengapa kamu terus mendesak? Sampai melibatkan keluargaku? Di komputer saya dan Ayu Pratiwi, terdapat waktu awal pembuatan proposal. Jika tidak percaya, bisa diperiksa, lihat siapa yang sebenarnya berbohong. Proposal Rian Saputra ternyata adalah karya orang lain. Kemampuan kerjanya diragukan.
Tidak hanya kemampuannya yang diragukan. Rian Saputra bertahun-tahun menyusahkan bawahan, memotong bonus mereka, dan memalsukan laporan keuangan. Karakternya juga bermasalah. Dimas Kurniawan omong kosong. Dialah yang berkuasa di perusahaan ini. Dialah yang berkuasa. Izinkan saya perkenalkan. Ini putra saya, Dimas Kurniawan. Mulai hari ini, dia akan menggantikan saya sebagai ketua dewan. Ada salah paham, Dimas. Salah paham, Pak Kurniawan. Saya punya tanggungan keluarga. Berikan saya kesempatan lagi, ya. Bisa saja. Baik, sekali ini saja. Direktur Saputra, saya pulang. Silakan lanjutkan pelnya. Dah. Memang pantas, Pak Saputra. Bahkan mengepel pun terlihat profesional. Saya duluan, dah. Tentu saja profesional. Mengepel juga ada seninya, tahu? Wah, tak kusangka. Dimas Kurniawan ternyata anak orang kaya yang tersembunyi. Bukan. Sekarang dia presiden direktur. Tak disangka, presiden direktur pernah duduk di meja sebelahku. Jangan mengolok-olokku. Meski sekarang saya presiden direktur, saya tetaplah Dimasnya kakak. Sudah lama kulihat kalian berdua aneh. Kak Maya main drama bos dominan jatuh cinta padamu. Bukan. Aku tak mau bos dominan jatuh cinta padaku. Aku mau aku yang dominan jatuh cinta pada presiden direktur. Ini Nona Ayu Pratiwi, perencana iklan kami yang sangat berbakat. Ini Ketua Dewan Cakrajaya. Selanjutnya, Nona Ayu akan presentasikan konsep kami. Silakan duduk. Sekarang izinkan saya menjelaskan. Konsep iklan kami kepada Pak Nugroho. Kami akan tinggalkan pemasaran vulgar, fokus pada manfaat nyata masker Mikastri. Dengan formula profesional untuk masalah nyata. Menarget konsumen perempuan, dari mereka, untuk mereka. Baru kita tahu kebutuhan mereka. Kebaikan terbesar pengusaha adalah produk berkualitas. Semoga lebih banyak produk baik, disukai lebih banyak pengguna. Penjelasan yang bagus. Tujuan awal kami adalah agar klien sungguh suka produk kami. Proyek ini saya serahkan pada kalian. Saya percaya, kerjakan dengan baik. Terima kasih Pak Nugroho. Terima kasih. Warna laut di belakang lebih pekat ya. Jadi di sini sudah benar. Hebat. Ibu akhirnya mulai melukis lagi. Omong-omong, terima kasih ya. Untuk apa? Tanpa dukunganmu sepanjang jalan ini, aku tidak tahu bagaimana jadi diri sendiri dengan berani. Apalagi membantu ibuku? Ayu, aku hanya membantu. Orang yang paling pantas kau syukuri adalah dirimu sendiri. Ini bukti yang kukumpulkan tentang Pak Hartono yang memaksa dan merayu beberapa gadis. Sekarang semua berani melaporkannya bersama. Sebagai mantan pacar Sinta Maharani, kau juga harus membuat arwahnya tenang. Ayu Pratiwi, aku? Kau tidak salah. Yang salah adalah orang-orang jahat itu. Ayu Pratiwi, terima kasih. Jangan terlalu banyak dipikirkan. Hargailah saat ini ya. Aku suka padamu. Apa katamu? Aku tidak bilang apa-apa. Aku juga suka padamu. Kamu bisa dengar?
Itu bukan Ayu Pratiwi. Dan bos psikolog dingin di perusahaan kita? Ah, kamu selalu sibuk urusi orang lain. Coba urusi dirimu sendiri. Urusi diriku soal apa? Kakak. Kapan kamu mau memberiku adik? Biar si kecil pertama punya teman main? Apa aku kurang berusaha? Biarin aku Dimas Kurniawan. Jangan lari. Cantik sekali. Sangat cantik. Aduh, gimana ini? Ada apa? Aku gugup. Jangan gugup, kamu pasti bisa. Yang terhormat para tamu undangan, saudara-saudari sekalian, selamat siang. Dengan sukacita, kita bersama-sama menyaksikan pernikahan Dimas Kurniawan dan Nona Maya Lestari. Mari kita sambut sang mempelai perempuan yang cantik. Mari kita sambut lagi sang pengantin perempuan yang cantik. Mau kemana? Ada apa? Aku mana tahu. Bukannya kamu yang atur acaranya. Saat gladi resik tak ada ini. Ayo lihat. Kakak tidak mau aku lagi? Tidak, aku cuma gugup. Mau kabur? Tidak. Aku juga. Dimas Kurniawan mau bawa menantuku kemana? Kami mau nikah di tempat sepi. Ayu Pratiwi tangkap. Terima bungaku, kamu jadi milikku. Jangan mimpi.